Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tahlana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa duduk sejenak untuk bermuhasabah. Apa kabar teman-teman? Kali ini, insya Allah kita akan bahas satu tema yang sangat dekat dengan kegelisahan sehari-hari, yaitu memahami peta kendali, atau bahasa sederhananya, tenang karena tahu batas kita. Jadi apa sebenarnya peta kendali? Dalam kehidupan kita ada dua zona, yaitu ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Kenapa orang-orang banyak yang stres, galau, gelisah, tidur gak nyenyak? Kenapa badan capek? Padahal kerjaan gak begitu berat. Seringkali jawabannya bukan karena masalah besar teman-teman, tapi karena kita sibuk mikirin hal-hal yang bukan urusan kita. Kita harus paham apa-apa yang ada di bawah kendali kita dan apa-apa yang ada di luar kendali kita. Kita mau ngatur rezeki orang, kita mau ngatur penilaian orang, kita mau ngatur masa depan yang belum terjadi. Capek lah jadinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngasih kita batas tugas yang sangat jelas, dan disitulah letak tenangnya. Dalam ilmu pengembangan diri modern disebut peta kendali. Dalam bahasa agama ini dekat banget dengan konsep ikhtiar dan tawakal. Apa-apa aja yang di bawah kendali kita yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, perasaan kita, niat kita, tindakan kita, termasuk ucapan kita. Allah gak akan tanya, kenapa kamu gak jadi orang kaya? Tapi Allah akan tanya, kenapa hatimu dengki? Kenapa pikiranmu suuzon? Karena mikir baik atau buruk, itu pilihan kita. Badan kita, mau kita pakai buat maksiat atau ibadah, mau kita buat rebahan atau bergerak, mau kita pakai buat marah-marah atau tersenyum, itu kendali kita. Mau kita pilih jujur atau bohong, pilih sabar atau marah, itu kita yang milih. Jadi, tugas kita itu sebenarnya ringan teman-teman. Beresin hati, jaga badan, lakuin yang baik hari ini. Tapi di luar itu semua, seperti penilaian orang, prasangka orang, pandangan orang, omongan orang, itu di luar kendali kita. Maka kita akan repot teman-teman, kita akan capek, kita akan letih mengontrol sesuatu yang di luar kendali kita. Orang ngomong buruk tentang kita capek menjelaskan lagi, kita capek klarifikasi lagi. Maka belajarlah untuk selalu fokus teman-teman pada apa-apa yang ada dalam kendali kita. Jadi, apabila ada orang yang ngomongin kita, berbicara gak baik tentang kita, berburuk sangka pada kita terima dulu teman-teman. Kalau memang diperlukan untuk klarifikasi, kita klarifikasi. Tapi, kalau klarifikasi akan membuat rasa kita gak nyaman, dada terasa sesak, kita coba untuk terima dulu. Nanti, biarkan Allah yang mengklarifikasi. Selanjutnya, wilayah ikhtiar kita. Kita nasehatin orang,
Hasilnya, orang itu mau terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Kita jualan, hasilnya laku atau tidak, itu juga bukan urusan kita. Tugas kita, sampaikan, usaha, hasilnya serahkan sama Allah. Karena hidayah itu milik Allah. Laris itu rezeki dari Allah. Ini wilayah di luar kendali kita. Takdir, ajal, rezeki, jodoh, penilaian manusia, masa lalu, masa depan, itu di luar kendali kita. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi ini, melainkan rezekinya sudah dijamin. Jadi, ngapain kita pusing mikirin rezeki? Itu udah ada kok yang jamin. Yang Allah tanya, udah ikhtiar belum kita hari ini? Selanjutnya, ada 3 penyakit hati karena kita salah wilayah. Kenapa kita gelisah? Karena kita ketukar wilayahnya. Ada 3 penyakit nih. Yang pertama, sombong. Merasa saya harus bisa ngontrol semuanya. Padahal kita hamba. Hamba tugasnya nurut, bukan ngatur. Penyakit yang kedua, cemas berlebihan. Ini karena kita masuk wilayah Allah. Mikirin besok gimana, padahal besok itu belum jadi urusan kita. Urusan kita cuma hari ini, teman-teman. Nabi ajarkan doa pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima hari ini. Gak ada doa rezeki 3 tahun lagi. Penyakit yang ketiga, kecewa dan nyalahin orang. Kamu sih bikin hidupku berantakan. Padahal hidup kita berantakan karena kita gak milih bereaksi marah. Malah diam gak ngapa-ngapain. Kita serahin kunci hidup kita ke orang lain. Padahal kuncinya ada di diri kita sendiri. Yuk teman-teman, kita muhasabah. Tempelkan tangan di dada, tanya diri sendiri. Jawab dengan jujur. Ya Allah, hari ini aku habis energi buat ngurus wilayah siapa? Wilayah aku, wilayah orang, atau wilayah engkau? Terus tulis di kertas, hari ini tugas aku sebagai hamba apa? Jawabannya pasti simpel. Jaga sholat 5 waktu, jaga lisan biar gak hibah, senyum ke keluarga, kerja yang jujur 8 jam. Itu aja. Udah. Kalau 3 itu beres, urusan hasil, urusan omongan orang, urusan besok, serahkan sama Allah. Itu namanya tawakal, bukan pasrah. Pasrah itu gak ngapa-ngapain. Tawakal itu kerja maksimal, hati tenang. Jadi kesimpulannya teman-teman, tenang itu bukan karena masalah hilang. Tenang itu karena kita berhenti ngurusin yang bukan urusan kita. Pegang 3 hal ini rata-rata. Hati, badan, perbuatan hari ini itu ladang kita. Rawat sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, tolong aku agar bisa selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah baik kepadamu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.